Shalom, salam sejahtera pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun berada, khususnya umat orang percaya yang sedang menyaksikan saat ini. Kembali kita berjumpa dalam kabar sukacita bersama saya Budi Muda. Seperti biasa, selain kita menikmati pujian, kita juga akan diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Natalia Rambar. Shalom Ibu Pendeta. Shalom. Kabar baik tentunya hari ini ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita akan membicarakan topik pemberitaan firman Tuhan, yakni jalan orang benar dan jalan orang fasik. Seperti apa pemberitaan firman Tuhan? Seperti biasa kita juga akan mengawalinya dengan doa di perjumpaan kita kali ini. Saya silakan kepada Ibu Pendeta Natalia. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati Tuhan, sebelum kita jauh melangkah melalui acara ini, mari kita minta Tuhan untuk menuntun kita di sepanjang acara ini, khususnya dalam pemberitaan firman. Mari berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang kami imani, sebab Engkau begitu baik dan sangat baik. Engkau yang adalah firman kehidupan kami, sehingga kami hidup dengan firman-Mu yang menghidupkan kami. Saat ini kami rindu untuk bagaimana kehidupan kami ditata, dibentuk, diisi dengan firman Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati kami semua, agar supaya ketika kami membaca dan merenungkannya, kami benar-benar dibuat Tuhan mengerti menurut pemahaman Tuhan, sehingga kami tidak tersesat menurut pemahaman kami. Berilah kami konsentrasi yang baik ya Tuhan. Dan ya juga ya Tuhan, biar kiranya Engkau akan memakai hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan berita sukacita ini. Engkau tahu bagaimana keterbatasan kelemahan dia sebagai manusia biasa. Segala kesiapan persiapannya, kiranya Tuhan yang ambil alih dan Tuhan yang menguasai semuanya. Kami sadar bahwa kami orang berdosa. Karena itu ampuni kiranya kesalahan dan dosa kami. Biar kami dilayakkan oleh Tuhan di sekitaran firman-Mu. Ini doa kami bawa dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan kami. Amin. Bu Pendeta Natalia, apa yang harus dipahami dari tema pemberitaan firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik? Silakan. Baik, sama-sama kita belajar tentang tema yang kalau menurut saya sangat menarik, yang mau menyampaikan kepada kita tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita lihat apa yang ditulis dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Judul perikopnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya akan baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan
mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati Tuhan, sebagaimana acara kita saat ini yaitu kabar sukacita, maka demikian kiranya firman Tuhan ini membawa sukacita bagi kita semua yang boleh mendengar acara ini. Tentu dalam kehidupan kita semua, masing-masing kita punya pandangan yang tidak sama tentang kebahagiaan. Masing-masing orang punya ukuran, punya pandangan yang berbeda tentang kebahagiaan. Ada yang menilai kebahagiaan itu dari segi materi, apakah itu uang ataupun kekayaan dan sejenisnya. Sehingga apapun yang dilakukan selalu berorientasi kepada yang namanya materi. Sehingga keinginan-keinginan untuk mendapatkan materi itu sangat kuat, karena itu yang menjadi fokus dalam kehidupannya. Tetapi juga ada yang menganggap bahwa kebahagiaannya terletak pada keturunan. Ketika dia memiliki keturunan, anak laki-laki atau anak perempuan, atau ada yang sudah memiliki anak laki-laki, tapi dia mendambakan anak perempuan yang menurut dia akan melengkapi kebahagiaan, ataupun sebaliknya mereka yang punya anak perempuan tapi mendambakan anak laki-laki yang dalam pandangan mereka ketika memiliki anak laki-laki, maka disitulah mereka akan berbahagia. Tetapi juga ada orang yang punya pandangan yang tidak sama. Mereka berpandangan bahwa kebahagiaan itu akan mereka miliki ketika mereka memiliki pekerjaan yang baik atau mapan. Mereka berpandangan bahwa ketika mereka mendapatkan jabatan atau sebagai pemimpin, itulah letak kebahagiaan mereka. Sehingga banyak orang yang mengejar kebahagiaan dalam lingkup profesi, mengejar jabatan dengan cara-cara yang tidak baik demi mendapatkan apa yang dipandangnya bahagia. Tapi juga ada yang berpendapat kalau dia memiliki materi, kalau dia memiliki keturunan perempuan dan laki-laki, kalau dia memiliki jabatan, bahwa dengan itu semua dia akan memperoleh kebahagiaan. Tapi ternyata apa yang menurut pandangannya itu ternyata tidak membawa dia pada kebahagiaan. Karena kadangkala apa yang menurut manusia bahwa di situ ada kebahagiaan, kadang membawa dia pada satu titik yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Sehingga banyaklah contoh orang yang menaruh kebahagiaan pada materi tapi tidak merasakan kebahagiaan yang sejati. Demikian juga mereka yang mendambakan keturunan. Ternyata ketika mereka memiliki itu semua, mereka tetap tidak merasakan kebahagiaan yang sejati. Ketika mereka memiliki jabatan, ternyata itu tidak membawa mereka pada kebahagiaan, malah membuat mereka jatuh ke dalam dosa karena keinginan-keinginan tadi yang menurut mereka membawa kebahagiaan. Tetapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemazmur dalam bacaan kita di saat ini. Menurut ukuran kebahagiaan dari pemazmur, bahwa kebahagiaan yang sejati itu terletak pada jalan yang ditempuh, bukan apa yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga dari sini kita dapat melihat bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang berjalan menurut jalan orang benar dan bukan menurut jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi mereka
yang akan merasakan kebahagiaan sejati adalah mereka yang firman Tuhan bilang memiliki kesukaan terhadap Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu atau firman itu siang dan malam. Siang dan malam adalah waktu, baik siang maupun malam. Berarti orang yang ada dalam jalan orang benar akan terus merenungkan tentang firman dalam kehidupannya. Artinya setiap saat dia akan merenungkan akan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga segala sesuatu yang akan diputuskan dalam kehidupannya, pasti dia akan mempertimbangkan itu dengan firman. Dan akhirnya orang-orang yang demikian akan terus bertumbuh seperti firman Tuhan bilang. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus berbuah dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya rasa kita semua di sini ingin dan mau hidup kita berhasil. Kalau kita mau hidup kita berhasil, mari kita hidup menurut jalan orang benar. Karena menurut jalan orang benar pasti tidak mudah, tidak gampang. Karena seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, pasti dia memiliki akar yang berusaha untuk mendapatkan sumber air sebagai sumber kehidupan bagi pohon itu. Dan pastinya sebagai pohon yang adalah tumbuhan, dia mengalami panas terik, dia mengalami angin yang tidak mudah, yang dapat diartikan sebagai pergumulan dalam kehidupan. Tapi karena dia tetap merambat akarnya sampai kepada sumber air yang benar-benar ada yang membuat dia bertumbuh, maka demikian orang benar. Di segala musim dia tidak akan terpengaruh karena dia percaya apapun yang dialami dalam kehidupannya, kalau dia mengambil keputusan mengikuti jalan orang benar, pasti dia diberkati. Dan dia tahu ketika dia akan memilih jalan orang fasik, yaitu jalan yang menuju hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, firman Tuhan bilang dia akan binasa. Baik. Ibu Pendeta Natalia luar biasa. Ada dua macam jalan yang kita bisa lihat dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini, tapi kita akan membahasnya lebih jauh. Sebelumnya kita harus jeda dulu, kita akan kembali dalam Kabar Sukacita. Kita akan belajar lebih jauh soal topik ini, tapi sesaat lagi tetap bersama kami dalam Kabar Sukacita.
Sukacita dan masih bersama Ibu Pendeta Natalia Rambert, kita bicara ataupun kita akan diskusikan bagaimana tema pemberitaan firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa ada dua macam jalan ini, kita juga diberi kehendak bebas untuk memilih. Apakah itu juga akan menandakan bahwa jalan yang kita pilih akan menyimpulkan bahwa kita itu siapa, begitu, orang benar atau orang fasik? Apakah seperti itu, Ibu Pendeta Natalia? Silakan. Ya, terima kasih. Tentunya segala sesuatu yang kita putuskan punya dampak atau konsekuensi. Sehingga kita sendirilah yang dapat menilai bahwa apakah selama ini kita berada di jalan orang benar atau apakah kita sebaliknya ada di jalan orang fasik. Sehingga yang namanya kehidupan jalan orang benar
Kembali dalam kabar sukacita masih dengan tema pemberitaan firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik bersama Ibu Pendeta Natalia Rambert. Kembali dalam tema kita, Ibu Pendeta Natalia tadi sudah disampaikan bahwa banyak penjelasan soal jalan orang benar, kita fokus ke sana tadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jalan orang fasik yang tidak bisa dipilih begitu, karena ada beberapa konsekuensi yang akan diterima kalau kita melakukan jalan orang fasik. Seperti misalnya ada gambaran di sini, jalan orang fasik itu seperti sekam yang dihamburkan ya. Ada definisi atau tulisan seperti itu ya di dalam firman Tuhan, tidak hanya ditiup tapi terhambur seperti sekam. Nah, apa maksud dari kata-kata firman Tuhan ini, Ibu Pendeta Natalia? Baik, terima kasih. Memang jalan orang fasik atau jalan orang yang tidak berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam pandangan kita adalah jalan orang yang tidak benar, jahat, katakanlah demikian. Diumpamakan dalam Mazmur 1 ayatnya yang keempat, bahwa orang-orang demikian seperti sekam yang ditiupkan angin. Artinya bahwa kehidupan mereka akan jadi sia-sia dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Sehingga dalam pandangan ini kita diajak bahwa ternyata yang dilakukan oleh orang-orang fasik, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, yang dilakukan oleh orang-orang yang suka berbuat jahat, segala sesuatu yang dilakukannya adalah kesia-siaan. Dan seperti sekam yang ditiupkan angin, berarti mereka melakukan apa yang membuat mereka akan binasa. Semua kita tentu tidak mau hidup kita akan jadi sia-sia apalagi binasa. Sehingga kita harus menjaga kehidupan kita supaya kita tidak seperti orang fasik yang akhirnya mereka hidup dengan kesia-siaan dan menuju kebinasaan. Nah, sia-sia menuju kebinasaan artinya sangat berlawanan dengan jalan orang benar yang tadi salah satu faktornya adalah tahan uji begitu ya. Dia akan selalu tahan uji, tidak pernah layu. Nah, ini korelasinya seperti apa kalau memang kita bicara soal orang fasik? Contoh mungkin apa yang bisa digambarkan soal orang fasik itu tidak tahan uji atau tidak akan bertahan dalam satu proses, Ibu Pendeta Natalia. Ya, terima kasih. Contoh yang bisa kita saksikan, orang-orang yang demikian, orang-orang yang suka berbuat jahat, orang-orang yang tidak mau dikendalikan oleh firman, sehingga mereka mengendalikan diri mereka menurut pemahaman mereka, sehingga dalam proses kehidupan mereka tidak akan tahan. Misalnya mereka mudah putus asa, ada yang bunuh diri, ada yang mungkin meminta jalan menurut orang-orang pintar, katakanlah perdukunan begitu. Sehingga mereka merasa bahwa kalau kita minta melalui jalan itu lebih cepat kita akan dapat. Padahal sebenarnya itu membinasakan kehidupan iman mereka. Karena apa? Mereka tidak tahan dalam proses. Mereka sering mengeluh. Mereka tidak mau untuk ada dalam prosesnya Tuhan. Sehingga marah, mengeluh, tidak bisa menerima kenyataan, bahkan mempersalahkan Tuhan. Karena apa? Mereka tidak tahan dalam proses yang mereka hadapi di waktu itu. Ya, khususnya di ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, ini apa yang bisa kita ambil atau makna dari kata-kata ini, Ibu Pendeta Natalia? Orang fasik tidak tahan penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Apa maksudnya orang berdosa itu tidak akan bisa kayak minyak dan air tidak akan bisa bersatu maksudnya? Atau seperti apa? Ya. Baik, terima kasih. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa orang fasik atau orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan memang tidak akan
dapat memahami apa yang dipahami oleh orang benar. Sehingga mereka merasa bahwa ketika mereka diarahkan menurut jalan orang benar, mereka merasa memberontak, tidak nyaman. Ya. Karena kalau orang benar ditegur oleh firman, pasti dia akan menerima. Tapi orang fasik, dia akan merasa bahwa apa yang menjadi keputusannya itu yang terbaik. Sehingga dia tidak perlu firman, dia tidak perlu kehendak Tuhan untuk dapat mengubah, memperbaharui dia. Karena itu dia tidak tahan ketika dia ada dalam kumpulan orang benar. Dia tidak tahan ketika dia ditegur oleh firman. Sehingga dia tetap memilih untuk mengikuti jalan yang menurut dia baik tapi di luar iman. Jadi itulah gambaran orang-orang yang berdosa yang memilih jalan orang fasik tidak akan mau ditegur, tidak akan mau berubah meskipun sudah dinasihati sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kita bicara soal itu, saya langsung teringat, yang membara ambisinya, membara semangatnya untuk mengejar kehidupan atau punya dorongan untuk selalu berambisi itu adalah anak muda misalnya ya. Mereka punya motivasi besar begitu dan kayaknya juga pengen cepat untuk instan untuk sukses, karena kita lihat di media sosial sekarang banyak yang kita bisa lihat orang-orang muda yang tiba-tiba misalnya kaya begitu, orang-orang muda yang tiba-tiba terkenal karena satu dan lain hal. Tapi ternyata memang kalau kita lihat banyak juga yang itu hanya kamuflase dan terlibat dengan beberapa kasus misalnya pencucian uang atau terlibat dengan korupsi. Nah, apa yang bisa dipetik dari fenomena-fenomena seperti itu khususnya bagi orang muda yang suka sekali instan terkenal dan suka sekali untuk cepat kaya ini misalnya, Ibu Pendeta. Terima kasih. Tentunya ini sangat menarik dan mungkin juga menjadi acuan bagi kaula muda yang ada di luar sana, apalagi mereka yang dinobatkan sebagai anak-anak Tuhan. Pasti dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, bukan nanti dari pemuda, tapi dari anak sekolah minggu, terus ditanamkan bagaimana kehidupan imannya. Tetapi sebagaimana yang disampaikan tadi, karena ada dorongan, karena ada terlalu bersemangat untuk mencari sesuatu yang bisa mempopulerkan dirinya atau membuat dia memiliki banyak materi. Dan kadangkala hal itu membawa dia kepada sesuatu yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Tentu hal ini adalah hal yang sangat disayangkan jika dia adalah anak Tuhan. Karena bukan nanti pemuda baru dia mendapat siraman firman, tapi dari kecil. Sehingga ini menjadi satu acuan bagi kaula muda bahwa ternyata segala sesuatu yang menurut pandangan kita baik belum tentu baik dalam pandangan iman. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita harus melihat apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sehingga kita akan berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang sebenarnya menggiur, merayu, menggoda, tapi membawa kebinasaan. Sehingga kita akan terus dipupuk dalam rasa bahwa segala sesuatu harus dikerjakan, harus berkeringat, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan melibatkan Tuhan. Tapi kalau kita hanya memakai pikiran, kekuatan, dan keahlian kita tanpa melibatkan Tuhan, mungkin itu terlihat berhasil. Tapi ternyata seperti yang dikatakan tadi, terlibat karena sesuatu yang akhirnya membawa kita pada dosa dan kebinasaan. Itu yang perlu diingat oleh semua anak-anak muda yang khususnya telah menerima Yesus secara pribadi. Jangan lupa bahwa segala sesuatu yang baik belum tentu itu baik dalam pandangan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang nantinya kita akan lakukan, maka kita minta Tuhan untuk mengerjakannya menurut cara Tuhan. Sehingga kita akan tahan uji dalam proses-proses kehidupan yang Tuhan percaya. Bu Natalia, kita sudah berada di akhir kabar sukacita. Sekali lagi ada garis besar kesimpulan yang bisa disampaikan kepada umat Tuhan. Pemirsa TVRI Gorontalo sedang menyaksikan soal jalan orang benar dan jalan orang fasik ini. Silakan. Terima kasih
untuk kita semua, baik saya maupun saudara-saudara dimanapun berada yang bisa menjangkau siaran ini. Tentu kita punya harapan untuk hidup diberkati. Kita punya harapan untuk sebagaimana firman Tuhan bilang, apa saja yang kita perbuat berhasil. Karena itu maka kita diajak untuk berusaha mengikuti jalan orang benar dengan merenungkan firman Tuhan di siang dan malam. Sehingga kita akan merasa ketergantungan dan butuh sekali firman untuk bagaimana firman Tuhan mengendalikan hidup kita. Sehingga kita tidak putus asa, kita tetap semangat dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga dalam melanjutkan kehidupan kita di tahun 2024, kita tidak akan kehilangan harapan. Karena harapan di dalam Tuhan akan membawa kita pada satu kemenangan, bahwa di dalam Tuhan bagi mereka yang percaya, mereka yang mau hidup menurut jalan orang benar, walaupun sulit, tapi pasti bisa. Tuhan pasti akan berkati. Amin. Karena setiap jeripaya kita di dalam Tuhan, firman Tuhan bilang tidaklah sia-sia. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Natalia. Terima kasih. Setelah kita buka dengan doa, kembali kita akan tutup dengan doa dalam pemberitaan firman Tuhan. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berita sukacita yang boleh kami baca dan dengarkan melalui bacaan Alkitab. Semoga melalui firman Tuhan dalam program ini, kami semua yang boleh menjangkau siaran ini merasa diberkati, dikuatkan, dimampukan, dihibur, sehingga kami mampu memilih jalan orang benar. Kami tidak terpengaruh dengan hal-hal yang akan membuat kami jatuh ke dalam dosa sebagaimana yang dilakukan orang-orang fasik. Tapi dengan iman kami diteguhkan bahwa firman Tuhan akan terus menjadi bagian kami dalam kehidupan di siang dan malam. Kami akan renungkan itu dan kami akan mampu lakukan karena Tuhan beserta dengan kami. Apa saja yang kami lakukan, biar kiranya menurut pekerjaan Tuhan, Tuhan akan buat itu berhasil menurut cara dan waktu Tuhan. Dan kehidupan kami selanjutnya di sepanjang tahun 2024 ini kami serahkan dalam tuntunan Tuhan, sambil Tuhan mengarahkan kami ke jalan orang benar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Terima kasih. Ibu Pendeta Natalia Rambat sudah memberitakan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati, dan demikian perjumpaan kita dalam kabar sukacita. Semoga ini menjadi firman yang menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2024 ini. Saya Budi Muda pamit. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
telah kau siapkan bagi